Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang melanjutkan tema F, subtema 4, khususnya IPA energi bunyi. Sudah siap? Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi benda-benda sekitar yang menghasilkan nada ritmis dan melodis. Kemudian menjelaskan cara menghasilkan energi bunyi pada alat musik, menjelaskan proses penyerapan dan pemantulan bunyi, menjelaskan manfaat energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup banyak ya, nanti akan ada banyak ilmu baru yang anak-anak dapatkan. Sudah siap? Mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang menghasilkan nada ritmis dan melodis. Apa itu bunyi? Kemarin anak-anak sudah belajar ya, apa itu bunyi? Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Apakah benda-benda ini dapat menghasilkan bunyi? Coba kita amati. Nah, yang pertama ada gambar rebana, angklung, kendang. Apakah semua itu bisa menghasilkan bunyi? Ya, bisa menghasilkan bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi dari benda-benda itu? Kita pelajari. Yang pertama, nada. Anak tahu ya, sudah tahu kemarin nada itu dihasilkan oleh bunyi yang frekuensinya teratur. Nah, anak-anak bisa baca sendiri. Nada adalah. Kemudian yang kedua, ritmis. Apa itu ritmis? Nah, intinya ritmis itu seperti alat musik yang hanya berbunyi tetapi tidak ada tangga nadanya, tidak mempunyai tangga nada. Nah, tinggi rendah nada dalam alat musik ritmis ini tergantung dengan bagaimana kita memainkannya. Jika kita memainkan secara kuat, maka suaranya atau bunyinya pun juga akan menjadi keras. Bagaimana dengan melodis? Apa itu melodis? Melodis itu nada yang tinggi rendah, pola dan harga nada teratur sehingga menjadi kalimat lagu atau memiliki tangga nada. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuh. Nah, yang pertama. Coba anak-anak amati ya. Itu ada gambar apa? Nah. Alat musik apa yang sedang dimainkan Pak Teguh? Pak Teguh memainkan ya, kendang. Bagaimana cara memainkannya? Dengan cara dipukul. Yang kedua, nah ini anak-anaknya sedang memainkan apa? Memainkan angklung. Kemudian bagaimana ya cara memainkannya? Yaitu dengan cara digoyangkan. Yang ketiga, nah ini waktu parade Christmas. Membawa alat musik apa ini ya? Pianika. Bagaimana cara memainkan pianika? Ditiup. Apakah hanya ditiup lalu bunyi? Ditiup dan ditekan. Yang keempat. Nah, ini Mbak Melody sedang memainkan apa ya? Memainkan gitar. Bagaimana cara memainkan gitar? Dengan cara dipetik. Yang kelima, ini Mbak Melody. Mbak Melody lagi memainkan apa itu? Alat musik apa itu? Itu adalah alat musik biola. Ya, betul, biola. Bagaimana cara memainkannya? Dengan cara digesek. Betul. Nah, coba sekarang. Hasilkan bunyi pada alat musik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya, contohnya tadi ada kendang. Kendang itu dipukul. Ada lagi yang dipetik, kayak gitar. Ada lagi yang digoyangkan. Contohnya tadi angklung. Ada lagi yang ditekan. Contohnya apa ya? Piano. Ada lagi yang ditiup, seperti seruling. Terus ada juga yang digesek seperti biola atau rebab. Dan masih banyak contoh lainnya lagi. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah alat musik berikut ini termasuk dalam melodis atau termasuk dalam ritmis? Sudah menebak?
Apakah anak-anak sudah bisa mengelompokkan mana yang masuk melodis dan mana yang masuk ritmis? Yuk coba kita cocokkan jawabannya. Alat musik yang masuk ke melodis adalah bagaimana anak-anak? Apakah jawabanmu sudah betul? Kemudian yang masuk ke dalam ritmis, ya pasti anak-anak sudah betul ya, dan bisa menyebutkan contoh lain dari alat musik melodis dan ritmis. Nah, menjelaskan proses penyerapan dan pemantulan bunyi. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa? Ini gambar gedung bioskop, betul sekali. Kalian amati dinding-dindingnya, alasnya, kursinya terbuat dari apa itu ya? Dinding-dindingnya dilapisi karpet, ya kan? Alasnya dari karpet juga. Kemudian kursinya busa-busa. Gambar kedua, ada studio musik. Nah, itu dinding yang warna-warni itu adalah busa, ya, atau ada juga yang kadang pakai styrofoam. Dan alasnya dari kayu. Kenapa seperti itu ya? Nah, anak-anak, kenapa ya tadi ruangannya didesain seperti itu? Ini ada hubungannya, kita mau belajar tentang penyerapan bunyi. Benda yang memiliki permukaan lunak dapat dijadikan peredam suara atau untuk menyerap bunyi. Benda yang memiliki permukaan lunak biasanya digunakan pada gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan. Tujuannya agar pantulan bunyi yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya. Penyerapan bunyi disebut absorpsi bunyi. Nah, penyerapan bunyi itu apa? Penyerapan bunyi adalah penyerapan gelombang bunyi oleh permukaan tertentu sehingga energi gelombang diserap dan diubah menjadi panas atau gelombang lain. Coba anak-anak tadi ingat ya, bahwa yang bisa menyerap bunyi adalah yang permukaannya lunak. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Manakah benda yang dapat menyerap bunyi? Gambar batu, benang wol, busa, seng, kaca, karpet, tembok, dan kapas. Coba tebak mana yang bisa menyerap bunyi. Kita cek tebakanmu ya. Yang pertama, oh tidak bisa. Nah, itu hasilnya. Bagaimana? Apakah jawaban anak-anak betul? Mudah ya. Nah, selanjutnya pemantulan bunyi. Kalau tadi bunyi diserap, bunyi juga dapat dipantulkan loh. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian dipantulkan oleh bidang tersebut. Bunyi akan dipantulkan oleh benda yang permukaannya padat. Nih, ada bunyi pantul itu ada dua. Yang pertama gaung, yaitu pemantulan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Yang kedua ada gema, pemantulan bunyi yang didengar beberapa saat setelah bunyi asli. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas.
Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik ya. Nah, ini berhubungan dengan manfaat energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bunyi atau gelombang bunyi itu dimanfaatkan untuk seismograf. Apa itu seismograf? Jadi, ketika gunung berapi meletus, itu menghasilkan gelombang atau getaran. Gelombang atau getaran itu dapat dideteksi menggunakan seismograf. Kemudian untuk USG. USG adalah tes kehamilan yang menggunakan gelombang suara untuk mengetahui kondisi janin di dalam kandungan. Ini contoh gambar orang yang sedang USG. Nah, janin yang di dalam perut itu bisa ditampilkan dalam layar. Keren ya? Kemudian bisa juga untuk mengukur kedalaman laut. Mengukur kedalaman laut itu menggunakan sebuah alat yang disebut dengan echo sounder. Echo sounder adalah alat untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air dan dicatat hasilnya sampai echo kembali ke dasar air lagi. Ada manfaat lain dari gelombang bunyi? Silakan anak-anak untuk membacanya. Nah, anak-anak, sekian dulu video hari ini. Silakan anak-anak bisa mengulangi videonya berkali-kali, mencatat hal-hal yang perlu dicatat, dan buat ingatkan supaya anak-anak mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya, nanti capek mengerjakannya. Semangat ya anak-anak, Tuhan memberkati, jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan aman. Terima kasih. Bye. Dadah. Bye. Bye.